Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah perkasa. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah berkuasa. You are holy, your name is holy. Oh, namamu kudus, namamu kudus. Your name is holy, holy. Your name is holy, Lord. Oh, namamu kudus. Oh, layak, amin. Layaklah domba memerintah, oh, layak, layaklah domba memerintah, layak, yes Lord. Oh, layak, amin, kau layaklah domba memerintah, layak, amin. Oh, layaklah domba memerintah, layak, oh, layak.
seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Hallelujah. Let your kingdom come. Oh, hallelujah. Halo, Shalom Pas dan para sahabat terkasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbagi SSP modul. Pagi ini saya ingin membagikan sharing modul Juli, yaitu kekudusan hidup dengan subtema kekudusan hati, yang terambil dari Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ya, di dalam kehidupan akhir zaman ini kita seringkali menjumpai, melihat maupun mendengar berita-berita tentang percabulan, pencurian, pembunuhan. Itu ada di mana-mana ya, saudaraku. Karena memang hari-hari ini tuh semakin jahat, yang disebabkan krisisnya iman dalam hati.
sehingga menjadikan timbulnya segala pikiran jahat. Di antaranya perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Memang terkadang manusia itu merasa sombong dengan membanggakan apa yang mereka punyai dan yang mereka miliki. Terlebih-lebih di masa seperti sekarang ini ya, saudaraku, di mana teknologi semakin canggih yang membuat orang itu cenderung mengandalkan kemampuan, kepintaran, kehebatan, dan kekuatannya sendiri. Tapi mereka itu tidak sadar bahwa tanpa campur tangan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Untuk itu, saudara-saudaraku, kita harus menjaga hati kita tetap bersih dan murni. Kalau hati kita bersih, kalau kita menang soal hati, apapun proses gesekan yang sedang kita alami, kita pasti menuai di kemudian hari. Jadi, jangan sampai hanya karena persoalan hati ya, saudara-saudaraku, iman kita jadi kandas. Sekian SSP saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam para sahabat, saya Gunawarman. Sudah bergabung di TRC kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Maaf saya lupa pastiannya. Dimana di awal saya bergabung, saya mengalami banyak perubahan dalam kerohanian saya berkat didikan dari Tuhan Yesus melalui hambanya Pak Atta, di mana saya ditarik ke dalam kesia-siaan hidup saya. Maksudnya diselamatkan dari kesia-siaan hidup saya. Jadi saya ditarik untuk lebih dapat mengenal Tuhan Yesus dalam hidup saya, dan kehidupan saya pun dijaga olehnya. Kesaksian di bawah ini adalah kejatuhan saya karena mulai kendur atas atau kehilangan semangat tidak konsisten dalam mengikuti didikan dari Tuhan Yesus oleh hambanya Pak Atta selama 1,5 tahun yang lalu. Tepatnya bulan Maret 2020 saya mengalami sakit, di mana saat itu dibikin buyar konsistensi saya dalam menjalani apa yang dibimbing oleh Pak Atta agar tetap dalam jalur Tuhan Yesus. Akibatnya karena kesalahan dan ketidakkonsistenan saya, maka saya menuai banyak masalah selama 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang, di mana sakit penyakit tak kunjung sembuh serta ketakutan dan kekhawatiran timbul mengintimidasi saya, seolah saya kehilangan pegangan hidup saya. Akan tetapi Tuhan Maha Kasih, di saat saya mengalami kemunduran, Dia tetap menolong saya dan memberikan saya kekuatan untuk menghadapi proses kehidupan ini. Puncaknya tadi pagi tiba-tiba saya membaca postingan di Bu Anti pada hari Rabu lalu, di mana pas menyampaikan evaluasi kepada kita semua, dan saya merasakan teguran yang keras agar saya kembali ke jalur yang benar seperti dahulu di awal saya bergabung di TRC. Sangat baiknya Tuhan Yesus menegur saya melalui hambanya Pak Atta supaya saya memperoleh keselamatan baik jiwa, roh, dan jasmani. Yaitu di mana Tuhan menegur saya karena saya sudah mulai menjauh darinya, tidak serius kepadanya.
Tuhan menegur karena Tuhan Yesus sayang kepada saya. Dia tidak mau jiwa saya hilang. Dia mau nanti saya berkumpul kepadanya. Puji Tuhan, saya sadar saat ini dari kelemahan tubuh yang saya alami yang sudah setahun lebih ini, Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya kepada saya melalui kelemahan tubuh yang saya derita ini. Dia memanggil saya untuk kembali kepadanya, agar saya tidak mendengarkan suara iblis yang bekerja melalui kelemahan-kelemahan tubuh saya. Dari kelemahan tubuh inilah pikiran saya dibuat kacau, seolah-olah diblok, gak boleh mikir macam-macam, hanya merasakan kelemahan tubuh aja tiap hari. Jadi sakit beneran. Sekarang saya sadar karena Tuhan sendiri pun yang berbicara melalui Roh Kudus saya. Dia sudah memberikan jaminan kepada saya bahwa Tuhan Yesus mengikuti saya sampai akhir hidup saya. Dia suruh saya tenang, percaya kepadanya. Suara itu yang membuat saya terkejut, yang membuat saya sadar bahwa saya harus tetap mencari Dia, karena sudah mendapat jaminan darinya. Sungguh saya menyesal atas kedablakan pikiran sikap hati saya ini, sehingga saya begitu melakukan hal yang tidak terpuji kepada Tuhan Yesus. Istilahnya ngebohongin Dia dari belakang. Bukan dari belakang, ya dari depan pun iya. Tapi Tuhan Yesus begitu baik. Malah Dia membalas dengan perkataan, saya akan menjamin hidupmu, akan memulihkan saya, akan mendampingi sampai akhir hidup saya. Begitu baiknya Tuhan Yesus kepada saya. Begitu baiknya Tuhan Yesus. Dengan mendengarkan perkataan itu saya menjadi tenang. Dan saya telah memilih untuk memilih suara Tuhan dan melawan kedablakan pikiran saya, sehingga saya bisa pulih kembali. Terima kasih. Inilah kesaksian saya mengenai teguran atas diri saya. Mohon maaf bila kesaksian ini di luar ekspektasi dari para sahabat. Kesaksian ini benar-benar menceritakan apa adanya saya yang selama ini tidak aktif atau pasif sekali di grup TRM ini. Terima kasih atas kesempatan sudah diberikan untuk menyampaikan kesaksian dari saya ini. Terima kasih para sahabat dan pas. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, amin, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti
seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Hallelujah. Let your kingdom come.